warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin dari Prodi Teknik Telekomunikasi dan jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Bandung. Adapun kali ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah gambar teknik. Baik, selanjutnya akan saya paparkan mengenai RPS atau yang biasa disebut dengan rencana pembelajaran semester. Nah, pada rencana pembelajaran semester itu akan mengaitkan bagaimana deskripsi dari mata kuliah tersebut, terus capaian pembelajaran, kemudian tujuan dari belajar, akan dideskripsikan juga setiap minggu materi apa saja yang akan dijelaskan, termasuk penugasannya. Mengenai mata kuliah gambar teknik itu tentang penguasaan teknik presentasi grafis 2 dimensi dan 3 dimensi melalui penerapan konstruksi, proyeksi yang sifatnya ortografi, kemudian isometri, perspektif, dan penguasaan kaidah presentasi grafis melalui penguasaan standarisasi, notasi, dan norma-norma kaidah gambar teknik. Mahasiswa diberikan pula keterampilan menggunakan perangkat lunak sebagai alat bantu menggambar, seperti menggunakan aplikasi Visio untuk membantu dalam mendesain dan kemudian akan dicetak di dalam PCB seperti itu. Baik, berikutnya dibuatkan tabel untuk materi pembelajaran pertemuan tiap minggu, baik itu untuk teori maupun praktikum, kemudian sistem pembelajaran dan kemampuan yang diharapkan dari setiap pertemuan, dengan materi yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Baik, seperti di sini terlihat dalam contoh ini minggu pertama, yaitu CPL yang digunakan CPL 1 yang sudah dipaparkan di atas tadi, kemudian CPMK-nya atau tujuan belajarnya itu menggunakan TB15 atau CPMK 15. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan berupa rencana itu kemampuan ini, jadi mahasiswa dapat memahami tujuan, manfaat, dan kompetensi yang akan dicapai dari mata kuliah gambar teknik. Materi pembelajarannya untuk minggu pertama yaitu tentang pendahuluan. Ya, biasanya diperkenalkan sasaran dan tujuan dari mata kuliah gambar teknik itu, termasuk ruang lingkupnya ya, seperti itu. Kemudian tata tertibnya dan peraturan penilaiannya seperti apa. Dan pokok-pokok materinya seperti apa yang akan dipelajari, kemudian manfaatnya materi itu seperti apa yang akan dipelajari, terus menyampaikan sasarannya dari pembelajaran tersebut. Kemudian bagaimana modalitas, bentuk, strategi, dan metode pembelajaran. Baik, di sini disebutkan modalitas, yaitu tatap muka biasanya seperti itu, tatap muka langsung tentunya. Kemudian ada daring sinkron. Nah, daring sinkron biasanya Zoom, jaringan Zoom online ya. Nah, ada juga daring asinkron, biasanya menggunakan LMS ya. Terus kemudian bauran. Nah, bentuknya yaitu berupa kuliah tutorial, strategi pembelajarannya yaitu sebagai pembelajaran berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir. Itu. Terus kemudian metodenya menggunakan studi kasus atau case study, dan sifatnya kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah. Media yang digunakan biasanya komputer, ya ini bersangkut paut dengan metode pembelajaran untuk media dan sumber belajarnya, yaitu biasanya referensinya berupa textbook ya, seperti itu,
dan yang terakhir adalah materi pada e-learning. Jadi di sini menggunakan e-learning di mana mahasiswa bisa mendapatkan akses melalui akunnya masing-masing untuk melihat materi yang akan dipaparkan pada setiap minggunya. Pengalaman belajarnya mengenai menyimak dan mengkaitkan dengan informasi yang sebelumnya didapatkan, terus berdiskusi, ada session atau bagian yang didiskusikan, biasanya membentuk suatu kelompok. Tergantung dari banyaknya mahasiswa, biasanya ada 3 sampai 4 ya kelompok ya. Seperti itu pada umumnya. Kemudian mereka harus mampu menyimpulkan hasilnya, terus menerima umpan balik, biasanya tanya jawab seperti itu. Berikutnya adalah hasil belajar. Apa sih yang harus hasil belajar yang harus dicapai? Yaitu mahasiswa dapat menyebutkan poin-poin dari tujuan pembelajaran. Kemudian bobot penilaian di minggu pertama itu 5%. Referensinya tadi yang saya sampaikan bahwa referensi ya seperti ini. Ya. Jadi biasanya textbook yang kami berikan mahasiswa. Adapun kriteria penilaian yang harus diikuti, yaitu di sini ada kriteria penilaian nilai angka, nilai huruf, indeks nilai beserta indikator kinerjanya. Nah, saya akan jelaskan rentangannya beserta indeks nilainya. Nah, nilai angka 80 sampai 100 itu biasanya dikonversi menjadi nilai huruf A dan itu berindeks nilai 4. Kemudian 75 sampai 79,9 itu AB, itu 3,5 untuk indeks nilainya. 70 sampai 74,9 itu B, itu memiliki indeks nilai 3. Sementara 65 sampai 69,9 itu BC, indeks nilainya 2,5%. Sementara nilai angka untuk 60 sampai 64,9 itu C nilainya, C ya. C seperti yang tertera di sini dengan indeks nilai 2. Dan kemudian 55 sampai 59,9 itu CD. Nah, ini memiliki indeks nilai 1,5. Nah, kemudian berikutnya adalah 40 sampai 54,9 itu D dan indeks angkanya itu 1. Kemudian kurang dari 40 E. Nah, itu adalah beberapa kriteria dari penilaian. Sanksinya juga diberikan di sini, misalnya segala kecurangan, misalnya setting plagiat, copy paste dan sejenisnya tidak akan ditoleransi. Apabila mahasiswa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka akan didiskualifikasi. Baik, penutup dari rencana pembelajaran semester ini berlaku tahun akademik 2025-2026 dan seterusnya. Kemudian RPS ini dievaluasi secara berkala setiap semester dan akan dilakukan perbaikan jika dalam penerapannya masih diperlukan penyempurnaan. Demikian ulasan mengenai rencana pembelajaran semester. Semoga apa yang saya paparkan menjadi gambaran dan bisa dipahami oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan gambar teknik ini. Sekarang saya akan memaparkan mengenai gambar teknik itu sendiri dan di sini juga sesi di mana kalian ikut berpartisipasi di dalam sesi tanya jawab dan berikut ulasan untuk materi sesi ini. Selama belajar
gambar teknik, terutama mungkin kamu sudah belajar yang namanya proyeksi ya, visualisasi atau diagram blok atau yang namanya tahapan-tahapan perencanaan, diagram skematik, dan ya itu terserah kamu. Apakah pada intinya dengan belajar gambar teknik ini bisa membantu Anda atau tidak, atau seperti apa? Oke. Yang pertama kesulitannya dulu ya Pak. Ya. Kesulitan yang didapatkan mungkin yang paling pertama dulu proyeksi ya. Proyeksi gambar itu kan kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, terus yang kedua visualisasi, terus kemarin tuh yang bikin casing tuh Pak. Bikin casing kan kita itu harus berimajinasi gitu, kreativitas gitu. Udah gitu nanti kita udah bikin casingnya, kita diproyeksikan. Ya, kesulitannya di situ sih Pak. Ya. Kemudian kalau kemudahan atau manfaat yang didapat banyak. Yang pertama dari kita jadi bisa menggunakan aplikasi Visio. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Livefire untuk membuat diagram blok dan diagram skematik. Yeah. Dan yang terakhir ya bisa menggunakan aplikasi PCB Wizard untuk merealisasikannya, yaitu di diagram layout atau PCB. Ya, cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini cukup noise ribut di luar ya, karena ada yang sedang membangun tertentu. Tapi suara saya terdengar nggak ke belakang? Bagaimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Baik. Kalian sebenarnya sudah mengenal mata kuliah ini sejak awal kalian diperkenalkan pertama kali tentang bagaimana mengenai gambar teknik ya, gambar teknik. Nah, kalau gambar teknik itu kalian sudah tahu bahwa itu dikhususkan gambar yang khusus ya, khusus untuk bersangkut paut atau bersinggungan dengan bidang-bidang teknik. Saya tidak akan mendefinisikan lebih jauh lagi tentang apa itu gambar teknik, tapi saya di sini hanya ingin beberapa mengulang materi-materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya, yang berkenaan dengan gambar teknik ya. Nah, apa-apa saja yang pernah materi atau bahan-bahan yang sudah diperkenalkan ke kalian sehubungan dengan gambar teknik itu apa saja? Kalian masih ingat? Konveksi geometris ya, terus simetri, terus mungkin salah satu bisa mewakili siapa? Nggak apa-apa nanti misalnya tinggal ditambah kalau misalnya ada kurang untuk mengetahui. Coba siapa yang mau ini? Misalnya ya boleh. Konstruksi geometris, ya, isometrik, visualisasi, ya, terus diagram hubungan, diagram blok. Ya. Ada yang mau nambahkan? Ya betul tadi yang disampaikan oleh teman kalian. Siapa namanya? Ivan. Ivan tadi ada
kita sudah mengenal yang namanya konstruksi, geometris, kemudian simetrik, diagram blok, kemudian diagram skematik, layout untuk PCB semacam itu, terus diagram wiring, kemudian diagram mekanik atau yang biasa dikenal dengan 3D mekanik ya, seperti itu. Seperti yang terakhir kamu pernah mendesain bagaimana menggambar casing ya, casing secara visual ya, visual. Bahkan proyeksinya kamu bikin juga ya, buat juga seperti itu. Baik, itu hal-hal materi-materi yang sudah diperkenalkan ke kalian, dan saya harap itu materi yang sudah diperkenalkan itu bisa membuat kalian lebih paham dan menggunakannya sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas kalian ketika kalian studi di sini ya, termasuk nanti untuk laporan tugas akhir ya, MTA seperti itu. Contohnya salah satunya adalah aplikasi layar. Pak, apakah bisa dengan menggunakan aplikasi lain? Silahkan bisa. Cuma di sini kita kenapa menggunakan live wire? Karena satu ya, tidak memakan atau tidak membutuhkan tidak membutuhkan memori yang besar ya, memori yang besar dan mudah untuk dipakai, dipahami. Maka kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Lightwire. Juga di situ apakah kita bisa mensimulasikannya apa yang sudah dibuat oleh kita, misalnya berupa diagram skematik, bisa disimulasikan ya? Bisa. Itu akan lebih meningkatkan pemahaman kalian ya dalam merancang ya, seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian setelah blok diagram di tahapan perancangan, yaitu membuat blok diagram ya, kemudian membuat skematik yang lebih detail lagi, karena di sana di dalam diagram skematik ada banyak simbol-simbol komponen yang kemudian dihubungkan satu sama lain, satu titik ke titik lain, dari satu kaki komponen atau terminal komponen ke terminal komponen berikutnya. Dengan mudah ya kamu bisa menyambungkan sesuai dengan sistem yang sudah kamu buat itu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Tahapan realisasi. Nah, tahapan realisasi ini kamu bisa menggunakan aplikasi apa? Salah satu namanya PCB Wizard. Kenapa pakai PCB Wizard? Karena memang nanti kamu akan membuat PCB ya kan, ya PCB. Nah, dengan menggunakan aplikasi PCB Wizard itu membantu kalian untuk merealisasikan dari skematik yang kamu sudah buat ya, skematik pada diagram skematik yang kamu buat ya. Skematiknya di sini skematik elektronik sebenarnya ya, seperti itu. Materi yang sebelumnya mengenai diagram-diagram gambar teknik sehubungan dengan perancangan ya, perancangan dan realisasi. Tahap perancangan itu khusus untuk di jurusan teknik telekomunikasi. Tahap perancangan yang berhubungan dengan diagram atau yang disebut dengan diagram gambar teknik itu mengenai tahap, yaitu tahap diagram, tahap rancangan, kemudian tahap apa lagi? Tahap realisasi. Nah, tahap rancangan itu meliputi apa? Ya, yaitu diagram blok, kemudian diagram skematik. Nah, kemudian setelah dibuat diagram blok dan diagram skematik, kemudian realisasi. Nah, tahapan realisasi itu seperti apa? Adanya layout dari PCB, terus kemudian kamu juga mengenal yang namanya wiring, ya wiring diagram ya, layout diagram, kemudian wiring diagram, dan terakhir yaitu diagram mekanik 3D ya, 3D modeling seperti itu ya. Nah, seperti yang dikonvert, dirubah ke dimasukkan ke dalam suatu
software simulasi. Nah, di sana nanti akan terlihat hubungan ya antar komponen. Pada dasarnya ketika kamu melihat di sana, kamu kan pernah belajar yang namanya apa? Yang namanya apa? Diagram hubungan. Nah, kamu melihat kalau menghubungkan dari satu komponen ke komponen berikutnya, itu hubungan point to point ya, seperti itu. Nah, itu kebanyakan kalau di sini kamu melihat point to point kan, lebih gampang. Dan kebetulan itu rangkaiannya sangat sederhana. Kalau rangkaiannya sangat rumit, tentu kamu harus menggunakan diagram hubungan yang lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan apa? Diagram hubungan dengan model apa? Model highway atau baseline, atau lebih ini lagi, lebih bagus lagi apa? Menggunakan apa? Model apa? Wireless ya. Oke, wireless atau tabel ya. Secara tabel itu akan lebih dokumen yang menginformasikan bagaimana menyambungkan modul elektronik dengan komponen pendukung lainnya. Jadi modul elektronik sudah sedia, nanti ada komponen-komponen pendukung lain disambungkan dengan menggunakan kabel-kabel, makanya disebut dengan wiring ya. Ya, dari modul elektronik ke komponen berikutnya dengan menggunakan kabel, dan di situ akan terlihat hubungan dari modul elektronik ke komponen-komponen berikutnya dengan menggunakan kabel seperti itu. Nah, ada berikutnya adalah pembuatan gambar casing. Nah, pembuatan gambar casing kamu lakukan dengan menggunakan apa? Aplikasi apa? Video. Dan itu sudah pernah kamu buat, yaitu menggunakan menggambar casing apa tuh? Power supply seperti itu. Ada kendala nggak saat membuat itu? Membuat casing? Tidak ada ya. Nah, di dalam pembuatan casing tentunya kamu memasukkan apa ukurannya, terus aturan-aturan tertentu ketika itu harus disesuaikan dengan apa dimensi dari PCB yang akan kamu letakkan di casing tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu sudah dalam apa kemasan modul. Jadi dari ide kemudian ke tahapan perancangan, yaitu dengan dibuatkan dengan diagram blok dan diagram skematik, di mana diagram blok yaitu mengubah ide-ide itu menjadi satu fungsi yang kemudian divisualisasikan, digambar berupa blok-blok ya, blok-blok yang tegas. Apa itu fungsi-fungsi dalam sistem hardware ya, bukan software seperti yang tadi saya sampaikan ke kalian. Kalau software ada lagi yang namanya diagram flowchart menggunakan software ya, digunakan di software ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi kemudian kita coba merubah dengan menggunakan diagram blok di perancangan ya, kemudian diagram skematik, dokumen tahapan perancangan yang lebih detail karena memperlihatkan komponen-komponennya. Kemudian ke tahapan berikutnya yaitu untuk skema yang lebih detail lagi, tahapan finalisasi. Nah, tahapan validasi diagram skema final secara simulasi software dan hardware. Nah, untuk tahapan ini di mana diagram skematik atau di mana di sini diagram skematik dianggap sebagai dokumen tahapan perancangan akan dirubah menjadi apa? Pada skema final. Nah, skema final ini bagaimana caranya skema final ini dituangkan ke dalam suatu simulasi software. Jadi dari diagram skematik kamu akan merubah tuh convert ya, merubah ke apa? Ke simulasi ke di atas skema final dengan menggunakan simulasi software. Nah, simulasi software yang simulator yang kamu kenal apa? PCB meja ya, seperti itu ya. Dan kamu sudah pernah melakukan itu, dan di sana kamu akan melihat navigasi tergantung kebutuhan, yaitu di sana ada diagram vektorial, kemudian diagram apa lagi? Arus ya, terus kemudian
diagram dari hubungan antar komponen itu sendiri ya, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat seperti ini. Ada yang mau ini? Boleh? Ya. Saya mau jawab, silakan saya. Sederhana aja, pengalaman kamu selama belajar ini, selama belajar gambar teknik, terutama mungkin kamu sudah belajar yang namanya proyeksi ya, visualisasi atau diagram blok atau yang namanya tahapan-tahapan perencanaan, diagram sistematik, dan ya itu terserah kamu. Apakah pada intinya dengan belajar gambar teknik ini bisa membantu Anda atau tidak, atau seperti apa? Oke. Yang pertama kesulitannya dulu ya Pak. Ya. Kesulitan yang didapatkan mungkin yang paling pertama dulu proyeksi ya. Proyeksi gambar itu kan kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, terus yang kedua visualisasi, terus kemarin tuh yang bikin casing tuh Pak. Bikin casing kan kita itu harus berimajinasi gitu, kreativitas gitu. Udah gitu nanti kita udah bikin casingnya, kita diproyeksikan. Ya, kesulitannya di situ sih Pak. Ya. Kemudian kalau kemudahan atau manfaat yang didapat banyak. Yang pertama dari kita jadi bisa menggunakan aplikasi Visio. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Livewire untuk membuat diagram blok dan diagram skematik. Ya. Dan yang terakhir ya bisa menggunakan aplikasi PCB Wizard untuk merealisasikannya, yaitu di diagram layout atau PCB. Ya, cukup Pak. Ya. Berarti pada intinya dengan adanya materi gambar teknik ini banyak membantu Anda ya, banyak meningkatkan skill Anda ya. Mudah-mudahan nanti ke tingkat berikutnya Anda bisa lebih eksplor, lebih meningkatkan kemampuan Anda di dalam menggunakan gambar teknik ini, seperti itu ya. Ada yang mau nambahkan? Cukup ya. Oke, baik, kalau sudah cukup, kita tutup aja materi yang hari ini yang disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, Anda harus belajar dengan giat ya untuk meningkatkan kemampuan Anda, skill Anda, seperti itu ya. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.